Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pelatihan konselor keluarga berencana dan kesehatan reproduksi hari kedua. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semua di hari yang kedua ini sudah bergabung kembali tepat waktu. Dan sambil menunggu peserta yang lain yang belum bergabung atau mungkin masih join, masih berusaha mencari koneksi, kita akan tetap mulai agenda kita untuk pelatihan di hari kedua ini. Dan di hari yang kedua ini kita akan banyak belajar tentang apa itu kontrasepsi dan keluarga berencana. Nanti akan dipandu keseluruhan proses kita masih bersama dengan Mbak Heni Widianingrum. Nah, saya akan langsung serahkan acara kita, agenda kita kepada Mbak Heni. Saya persilakan Mbak Heni. Terima kasih Mbak Dina. Selamat siang kawan-kawan peserta dari rumah sakit di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Selamat pagi semua. Mana suaranya? Saya mau tes. Selamat pagi semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Cuman satu ya, yang lain nanti takutnya ketiduran. Selamat sore atau... Ibu. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, kayaknya saya juga ngetes ini, jangan-jangan nanti audionya belum berfungsi ya. Jadi sengaja nih, kita ingin teman-teman mengecek kembali device-nya, videonya, audionya, videonya. Nanti kita mungkin hari ini lebih banyak benar-benar teori tentang apa itu keluarga berencana dan kontrasepsi. Materi hari ini cukup padat ya, ada 7 materi. Yang pertama nanti tentang keluarga berencana dan kontrasepsi, kemudian nanti ada kontrasepsi hormonal, kontrasepsi kombinasi, progestin, KDR, kemudian ada kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dalam keadaan khusus. Nah, mungkin kawan-kawan dari rumah sakit sudah terbiasa ya menjelaskan tentang kontrasepsi gitu. Tetapi banyak pengalaman saya di lapangan pada saat ditanyakan apa itu keluarga berencana gitu ya. Keluarga berencana ya pil, IUD, suntik seperti itu. Kemudian kenapa ya banyak dilakukan layanan kontrasepsi jangka pendek gitu ya. Selain tidak ada yang minat jangka panjang dan kemudian orang lebih senang ya udah yang jangka pendek aja cepet gitu ya. Tapi setelah dari hasil penelitian saya ternyata juga pemahaman dan konselingnya yang kurang sehingga pasien itu lebih senang datang suntik pil udah. Jadi pemahamannya tentang suntik pun jangka pendek pun juga masih banyak yang belum paham. Nah, nanti Dokter Asri akan mengupas tuntas gitu ya apa itu KB dan kontrasepsi dan nanti jika terjadi perbedaan di lapangan atau ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang sering dilontarkan oleh pasien, silakan nanti akan dijelaskan oleh Dokter Asri. Sekilas Dokter Asri beliau ini dari sarjana kedokteran, beliau itu sudah malang melintang di pelatihan dokter terkait klinik KB, kemudian beliau juga pelatih vasektomi tanpa pisau se-Indonesia. Yang saya tahu beliau tuh ke Indonesia Timur ya, yang paling banyak. Jadi melatih dokter. Beliau berharap mungkin suatu saat akan ada penggantinya Dokter Asri. Begitu ya Dok ya? Ya, nah supaya kita nggak terlalu lama, waktunya habis buat saya, mungkin saya langsung persilahkan Dokter Asri untuk menyampaikan materinya. Teman-teman siap? Siap. Siap, oke, terima kasih. Silakan Dokter Asri. Terima kasih Mbak Heni. Selamat siang. Tidak satu persatu tidak saya sebutkan untuk tidak menghemat waktu tanpa mengurangi hormat saya. Baik, saya langsung aja ya pada materinya. Kita di lapangan selalu bicara KB atau keluarga berencana, atau KB itu dianggap kontrasepsi, tidak sebetulnya. Jadi kita kupas. Baik ya, kita mulai.
keluarga berencana dan kontrasepsi. Nah, sebelum saya masuk ke kontrasepsi atau KB, saya sampaikan sedikit hak seksual dan reproduksi. Setiap insan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan, berhak hidup, berhak merdeka, keamanan, persamaan derajat tanpa diskriminasi, berhak untuk privasi, mempunyai hak bebas berpikir, mempunyai hak mendapat informasi dan pendidikan, berhak untuk menikah, membentuk keluarga, berhak memiliki anak atau tidak, berhak perlindungan kesehatan, berhak manfaat kemajuan iptek, kebebasan berpikir, berkumpul dan berpolitik, dan kebebasan dari kekerasan dan perlakuan buruk. Ada 12 hak seksual yang perlu kita ketahui. Oke. Ada 2 masalah besar yang dihadapi bangsa kita. Pertama adalah tingginya tingkat kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan besarnya laju pertumbuhan penduduk dengan segala akibatnya. Kedua hal ini terkait erat dengan kehamilan yang tidak direncanakan pada waktu dan jarak yang aman, dan pelindungan ibu dari kehamilan pada waktu tidak aman tidak dilaksanakan. Ini 2 masalah ini sebetulnya yang diabaikan. Nah, kita coba kupas. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana itu adalah suatu program menganjurkan masyarakat, keluarga, pasangan usia subur. Pasangan usia subur yang diajak, bukan yang tidak menikah loh. Untuk apa? Untuk merencanakan kehamilan pada waktu dan jarak yang aman untuk hamil. Dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi untuk melindungi ibu dari kehamilan pada waktu dan jarak yang tidak aman untuk hamil itu. Itu Oke. Nah, sehingga mampu berketurunan secara sehat dan aman, ibu selamat dan anak lahir sehat. Itu targetnya. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Setuju? Jadi ada gay apa itu tuh bukan ciptaan Tuhan, itu ada kejadian alam aja. Oke. Nah, laki-laki perempuan itu dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsi organ reproduksinya. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan berpasangan, membentuk keluarga dan berketurunan. Jadi tidak semau-maunya. Melalui pernikahan dulu. Setelah menikah sah, pasangan suami istri tersebut dihalalkan melakukan hubungan seksual. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan syahwat dan berketurunan. Itu tujuannya. Bukan sekedar itu senang-senang. Manusia berketurunan atau berkembang biak melalui kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu selama 40 minggu. Kapan itu? Dari sejak apa? Sejak terbentuk janin hingga lahir anak. 40 minggu itu dihitung di sana. Syarat terjadi kehamilan. Apa syaratnya? Pertama, ada sel telur dan sel sperma. Kedua, harus terjadi konsepsi dan implantasi hasil konsepsi sehingga terbentuk janin. 2 syarat ini harus dipenuhi. Proses tumbuh kembang janin selama 40 minggu dalam rahim ibu disebut kehamilan. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan syahwat yang halal, memuaskan dan halal, dan mampu berketurunan secara sehat dan aman, suami istri tersebut harus dalam kondisi kesehatan reproduksi yang optimal. Apa itu kesehatan reproduksi? Keadaan tidak sakit dan tidak cacat, jasmani, rohani, sosial, sehat organ reproduksi, baik anatomi maupun fisiologi, sehat perilaku reproduksi. Itulah yang disebut cash flow. Jadi cash flow itu tidak semata-matanya organ reproduksi, tapi juga jasmani, rohaninya juga harus sehat. Perilaku seksual juga harus sehat. Oke. Dalam keadaan cash flow yang optimal, setiap orang dewasa. Mohon maaf dokter, suaranya terlalu cepat. Oke. Iya, terlalu cepat mungkin. Ya, tadi apa? Pas baik. Terima kasih Pak dari Heni. peserta. Makasih dok. Ya. Jadi
Dalam keadaan kesehatan reproduksi yang optimal, setiap orang dewasa diharapkan mampu hidup secara layak dan bermartabat. Itu dulu. Kedua, mampu memperoleh kehidupan seksual yang memuaskan dan halal. Tidak hanya puas, tapi juga harus halal, legal. Mampu berketurunan secara sehat dan aman. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa itu organ reproduksi. Ini organ reproduksi pada anatomi fisiologi organ sistem pada perempuan. Ini adalah vagina, ini rahim, rongga rahimnya, ini saluran telur tuba fallopiae, ini indung telur atau ovarium kanan kiri. Ini ampula saluran telur, ini penting nih, ampula ini penting. Di sinilah terjadinya konsepsi atau pembuahan telur oleh sel sperma. Haid dalam bulan bahasa kita atau menstruasi adalah keluarnya darah dari langsangan wanita usia subur yang berlangsung selama 5-7 hari, terjadi dalam setiap siklus 28-30 hari, kecuali selama hamil. Jadi wanita belum subur atau wanita menopause sudah nggak ada lagi tuh haid. Darah haid itu berasal dari peluruhan selaput rongga rahim. Ini selaputnya itu diluruhkan secara siklus setiap bulannya. Kejadian haid pertama kali yang terjadi pada usia 13 tahun adalah tanda biologis bahwa seorang perempuan sudah masuk usia balik atau turun usia subur atau usia reproduksi. Artinya sudah bisa hamil. Kenapa? Karena indung telurnya sudah mulai menghasilkan telur yang siap dibuahi oleh sel sperma. Oke. Sel telur dihasilkan di indung telur sini. Situ. Oke. Sekali dalam 28-32 hari, indung telur melepaskan satu sel telur yang siap dibuahi oleh sel sperma. Ini sel telur dilepaskan, itu sel telur lepas ini akan ditangkap dari indung telur, ovarium, fimbria masuk di situ sampai di ampula. Di sini dia akan bertahan hidup 2-3 hari. Jelas ya? Ya, teman-teman jelas. Laki-laki. Ini adalah buah kemaluan testis. Ini tabung benih atau vas deferens. Ini adalah vesicula seminalis atau tabung benih. Ini adalah prostat. Oke. Sel sperma dihasilkan di buah kemaluan di sini. Ada 2 kanan kiri. Vas deferens atau tabung benih adalah jalur sel sperma dari buah kemaluan menuju kantong benih. Itu kantong benih. Jadi sel sperma dari buah kemaluan melalui tabung benih menuju kantong benih. Kantong benih ini fungsinya adalah penampungan sementara sperma sebelum diejakulasikan. Oke. Ini prostat. Prostat ini menghasilkan cairan sperma yang dipancarkan pada saat ejakulasi. Itu. Jelas ya? Ini anatomi fisiologi. Tentu teman-teman dokter, sejawat dokter tahu semuanya ini. Pada anak laki-laki, mimpi pertama kali adalah tanda biologis anak laki-laki tersebut sudah masuk usia subur. Artinya sudah mampu menghamili. Karena apa? Karena buah kemaluannya sudah menghasilkan sel sperma yang mampu membuat sel telur. Oke. Setiap 70 hari, buah kemaluan melepaskan jutaan sel sperma yang mampu membuat sel telur. Dari buah kemaluan melalui kantong benih, sel sperma menuju kantong benih. Ini buah kemaluan dari sini melalui vas deferens dikirim ke kantong benih di sini. Bersama cairan prostat, ini prostat ini, sel sperma diejakulasikan pada saat orgasme. Gitu. Jelas ya? Nanti di copy aja nih. Lanjut ya. Cairan sperma yang dipancarkan pada saat orgasme.
disebut semen atau eyakulat. Itu ya. Terdiri dari dua komponen. Pertama, 80% adalah cairan sperma. Lendir dari produksi prostat. Kedua, 15%-nya adalah sel sperma yang dihasilkan di buah kemaluan. Jadi cairan sperma dipancarkan pada saat orgasme itu ada komponen dua itu. Sekali pancar cairan sperma itu kurang lebih volumenya 5-6 cc, mengandung 250 sampai 500 juta sel sperma. Bayangkan. Untuk mampu memenuhi kebutuhan syahwat yang memuaskan dan halal dan mampu begitu secara sehat dan aman, suami istri harus dalam keadaan kondisi gastro yang optimal. Pada saat orgasme, setiap laki-laki setiap kali hubungan sanggama, suami memancarkan cairan sperma di liang sanggama istri. Ini cairan sperma dipancarkan yang 5-6 cc itu mengandung kurang lebih 250 sampai 500 juta sel sperma melalui mulut rahim, ini mulut rahim, ostium uteri, sel sperma dari cairan itu masuk ke rongga rahim. 5 menit dipancarkan sel sperma sampai di ampula. 5 menit, bayangkan. 5 menit setelah dipancarkan sel sperma sudah sampai di ampula sini. Dia akan bertahan kurang lebih sini 3-5 hari. Oke. Setiap kali puasa sanggama, jutaan sperma dipancarkan di mulut masuk rongga rahim. Ini pura-puranya jutaan ini, ya. 5 menit dipancarkan sampai di sini. Dia bertahan 3-5 hari di sini. Oke. Sebulan sekali indung telur meletakkan sel telur ovum. Ovum ditangkap oleh fibria, masuk ke ampula, dia bertahan 2-3 hari di situ. Nah, manakala dia ketemu, maka kemungkinan besar akan terjadi konsepsi atau pembuahan. Oke. Pembuahan sel telur oleh sel sperma. Ini sel telur dikeroyok oleh jutaan sel sperma. Hanya satu sel sperma yang berhasil masuk ke ovum. Apabila berhasil, maka terbentuklah zigot atau mudigah. Sel telur yang terbuai oleh sel sperma. Sel sperma lainnya mati. Oke. Di sini sel sperma mengeroyok atau sel ovum dikeroyok oleh jutaan sel sperma. Manakala satu sel sperma berhasil masuk dalam sel telur, maka terbentuklah zigot atau mudigah. Tuh. Mudigah ini akan bergulir, berubah menjadi korula. Dia bergulir masuk ke rongga rahim. Kemudian dia implantasi. Oke. Bila implantasi berhasil, maka terbentuklah janin. Ini janin. Dan kehamilan dimulai. Proses tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu selama 40 minggu disebut kehamilan. Oke, di sini jelas ya. Lanjut. Perilaku seksual yang sehat, halal dan sehat. Hanya melakukan hubungan sanggama yang halal setelah menikah sah. Tidak di luar itu. Merencanakan kehamilan pada waktu dan jarak yang aman. Tidak asal ketemunya. Ibu hamil dan melahirkan harus dibawa asuh kehamilan persalinan oleh tenaga kesehatan. Mengusahakan pertolongan cepat dan tepat bila terjadi komplikasi kehamilan persalinan nifas. Inilah perilaku seksual yang sehat dan halal. Melindungi ibu dari kehamilan pada waktu dan jalan tidak aman dengan melakukan upaya kontrasepsi yang efektif. Oke. Jadi tujuan pemakaian kontrasepsi untuk melindungi ibu dari kehamilan pada saat yang tidak aman. Wanita
bisa hamil ada kodrati, tentu setuju. Sebagai kehamilan itu langsung aman, ibu selamat, anak lahir sehat. Ini yang kita harapkan. Tapi juga tidak jarang sebagian lagi mengalami komplikasi, menyebabkan kejadian sakit dan kematian ibu karena mengalami komplikasi. Sebagian lagi, bila kehamilan itu terjadi pada keadaan ibu yang sakit berat, maka kehamilan tersebut akan memperberat penyakit ibu yang diderita ibu, sehingga menyebabkan kematian ibu. Ini selama ini kita nggak peduli nih. Komplikasi kehamilan yang sangat mematikan ada 3: preeklamsia, eklamsia, pendarahan, dan infeksi. Oke. Komplikasi kehamilan terjadi tanpa diduga. Umumnya terjadi pada keadaan saat tempat terlalu. Apa itu tempat terlalu? Nanti kita lihat. Risiko kemungkinan terjadi komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan tidak pernah terjadi pada ibu yang tidak hamil. Setuju kan? Semua ibu hamil mempunyai risiko kemungkinan mengalami komplikasi. Risiko kemungkinan terjadi komplikasi lebih besar pada ibu yang hamil pada saat tempat terlalu. Tempat terlalu itu adalah usia ibu terlalu muda, di bawah 20 tahun. Kedua, jarak hamil terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Kehamilan terlalu sering, lebih dari 2 kali. Usia ibu terlalu tua, di atas 35 tahun. Ini adalah saat-saat yang tidak aman untuk hamil. Oleh karena itu, ibu-ibu ini tentunya perlu dilindungi dari kehamilan. Dengan apa? Dengan kontrasepsi. Survei demografi kesehatan Indonesia setiap 5 tahun dilakukan. Angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan salinan nifas dalam setiap 100.000 anak lahir hidup. Data tahun 2002-2007, 5 tahun itu adalah 228. Artinya setiap tahun dalam setiap 100.000 anak yang lahir hidup sebanyak 228 ibu meninggal. Kita lihat data berikutnya 2007-2012 akhirnya naik 359. Artinya dalam setiap 100.000 anak lahir hidup sebanyak 359 ibu meninggal. Data tahun 2012-2017 saya belum punya karena nggak keluar tuh ya. Pokoknya terus meningkat, tidak turun. Harusnya kita turun. Jelas ya? Data perhitungannya begini. Data tahun 2012 setiap tahun dari 2007-2012 jumlah anak lahir hidup 5 juta. Aki 359. Perhitungannya begini. Artinya dalam periode tahun 2007-2012 setiap tahun ibu yang meninggal adalah 5 juta dibagi 100.000 dikali 359 adalah 17.000 sekian orang ibu meninggal. Selama 5 tahun dikali aja 5 kali menjadi sekian ibu meninggal. Ini menyedihkan. Ya, oke. Bagaimana nasib anak piatu? Anak piatu itu kan anak yang tidak ada ibu, yang tinggal ibu mati. Tidak ada bunda yang akan memberi ASI pertama di kala lapar setelah dilahirkan dan seterusnya. Tidak ada bunda yang akan memeluk, mendekap di kala takut dan cemas. Tidak ada bunda yang akan memandikan, cebok, mengganti popok secara lembut dan penuh kasih sayang. Tidak ada bunda yang akan mengaguyu, tersenyum, bernyanyi, berdoa yang menenteramkan hati anak. Meskipun suara ibunya cempreng bagi anak adalah merdu. Setuju nggak? Okay. Ibu berhak mendapat perlindungan pelayanan kesehatan dalam reproduksi. Kembali tadi, agar tetap sehat, berumur panjang, memberikan hangatnya kasih sayang buka, mendampingi tumbuh kembang putra putrinya menjadi dewasa.
Perlindungan kesehatan bagi ibu dalam reproduksi. WHO menetapkan 3 langkah kehamilan yang aman, making pregnancy safer. Langkah pertama, kehamilan direncanakan pada waktu dan jalan yang aman, dan pada waktu tidak aman, ibu dilindungi dari kehamilan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setiap ibu hamil dan melahirkan harus mendapat asuhan kehamilan dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Banyak di desa-desa kita tidak ditangani oleh tenaga kesehatan, malah ke dukun. Oke, langkah ketiga, setiap kejadian komplikasi harus ditangani cepat dan tepat. Karena ini banyak kendalanya, transportasi lah, jarak lah, tenaga kesehatan lah yang ada, ini banyak kendala. Perencanaan waktu dan jarak hamil yang aman. Healthy timing spacing of pregnancy oleh WHO. Usia untuk hamil pertama yang aman adalah setelah usia 20 tahun. Itu WHO mengatakan. Hamil kembali yang aman setelah melahirkan anak itu adalah setelah 24 bulan. Hamil kembali yang aman setelah keguguran adalah setelah 6 bulan. Ya, itu tadi WHO mengatakan demikian. Ini skema perencanaan waktu dan jarak hamil yang aman. Lahir, mati, inilah usia hidup ibu. Haid pertama, kurang lebih 10 tahun. Menopause pada umur 50 tahun, inilah kurun usia subur ibu. 20 tahun, 35 tahun, ini adalah kurun untuk hamil aman. Jarak hamilnya aman 2 tahun. Nah, di bawah 20 tahun tidak aman. Dalam 2-3 tahun setelah melahirkan tidak aman. Tidak aman sampai menopause tidak aman. Setelah 35 tahun sampai 50 tahun itu tidak aman. Kalau tidak aman diapakan? Lindungi ibu dari kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Lindungi ibu dari kehamilan. Lindungi ibu dari kehamilan. Lindungi sampai menopause dari kehamilan. Nah ini selama ini kan ini kadang-kadang diabaikan ini. Oke. Melindungi ibu dari kehamilan pada usia tidak aman. Ada 2 syarat terjadi kehamilan tadi. Harus ada sel telur, sel sperma, harus jadi konsepsi dan implantasi. Ibu dapat dilindungi dari kehamilan dengan mengupayakan tidak terjadi konsepsi pada saat-saat tidak aman untuk hamil. Segala upaya yang dapat dilakukan digunakan agar tidak terjadi konsepsi disebut kontrasepsi. Jadi selama ini kontrasepsi bukan KB. Kontrasepsi adalah segala upaya yang dapat dilakukan atau digunakan agar tidak terjadi konsepsi. Konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi di ampulasi ini. Oke. Syarat dari konsepsi. Sel telur harus ada di ampula tuba kanan atau kiri. Sel telur. Sel sperma harus sampai di ampula tuba kanan dan kiri. Masuk sampai situ. Kalau tidak sampai situ atau tidak ada sel telur, maka tidak akan terjadi konsepsi. Tidak akan ada hamil. 2 upaya yang dapat dilakukan agar konsepsi tidak terjadi, mengupayakan tidak terjadi ovulasi, tidak ada ovum, sehingga di ampula tidak ada kanan kiri, tidak ada sel telur. 2, mengupayakan sel sperma tidak sampai di ampula tuba kanan kiri. Ya. Mengupayakan tidak terjadi ovulasi dapat digunakan diupayakan melalui penggunaan kontrasepsi hormonal. Apakah itu pil, suntik, implan. Berikutnya, mengupayakan sel sperma tidak sampai di ampula tuba kanan kiri dapat diupayakan melalui bersifat jangka pendek, reversible, pantang berkala, sanggama terputus, barrier, IUD. Itu bersifat tidak permanen. Kedua, bersifat jangka panjang, reversible atau irreversible.
yaitu kontak wanita, kontak pria. Kontrasepsi kontak pria, wanita. Mengupayakan tidak terjadi ovulasi. Pematangan folikel primer menjadi folikel degraf di ovarium harus diampat. Tidak ada sel telur. Itu menggunakan hormonal. Apakah pil, suntik, atau susu KB. Jelas ya? Mengupayakan sel sperma tidak sampai di ampula tuba. Ada sel telur, tapi sel sperma tidak sampai. Tidak ada. Tidak akan ada hamil. Ya, pantang berkala, senggama terputus, menggunakan barrier, menggunakan IUD, spiral, ibu menjalani tubektomi, bapak menjalani vasektomi. Mengupayakan sel sperma sampai di ampula tuba. Menggunakan cara penghalang atau kontrasepsi barrier, pakai kondom. Tidak akan ada sel sperma masuk ke dalam sampai di tuba. Menggunakan spermisida, menggunakan diafragma. Ini penghalang. Mengupayakan sperma yang masuk rongga rahim tidak sampai masuk ke dalam rongga rahim, tapi tidak sampai di ampula tuba. Ya. Ke KDR. Atau pakai tubektomi. Tubanya diputus kanan kiri sehingga sel sperma hanya sampai di rongga rahim, tidak sampai di ampula, tidak akan ketemu dengan ovum, tidak akan ada konsepsi, dan tidak akan ada kehamilan. Oke? Nah, cara kerja mencegah sperma mencapai ampula tuba, spiral. Spiral dalam rongga rahim menyebabkan rahim dan telur bergejolak atau berperistaltik akibat sel sperma terdorong ke bawah, tidak akan sampai di ampula tuba. Pertama, ini AKDR, adanya benda asing ini di sini, rahimnya berkontraksi, tubanya berkontraksi, maka dia sel sperma masuk itu didorong ke bawah, terdorong ke bawah. Kedua, di dalam rongga rahim akan terjadi peningkatan jumlah cairan lendir yang mengandung banyak sel darah putih. Dan sel darah putih ini akan memakan sel sperma sampai habis. Ketiga, gulungan tembaga atau logam yang ada di AKDR ini akan mengalami ionisasi. Ion ini akan melumpuhkan sel sperma sehingga tidak sampai di ampula. Tiga mekanisme kerja inilah yang terjadi pada pemakai IUD atau AKDR. Jelas ya? Cara kerja tubektomi. Saluran telur kanan dan kiri diputus dan diikat. Kita lihat ini. Ya, diikat lalu diputus. Sehingga sel sperma dari rongga rahim tidak akan sampai di ampula, maka tidak akan terjadi konsepsi. Nah, sekarang kita bicara mengupayakan cairan sperma dipancarkan di puncak senggama tidak mengandung sel sperma, azoospermia. Kita lihat, ini vasektomi, ini vasektomi dipotong kanan kiri dan diikat, sel spermanya tertahan di sini, dan yang keluar nanti hanya cairan sperma tanpa sel, dan dari prostat ini akan keluar. Oke. Resepsi parsial vasektomi kanan kiri, sel sperma dari buah kemaluan tidak tertahan, tidak sampai, tidak bisa mencapai ductus ejaculatorius, sel sperma yang tertahan dalam 1 hari mati. Jadi sel sperma yang tertahan di sini, ini stuck di sini, 100 hari mati. Tidak akan timbul akumulasi menjadi besar. Sel yang mati itu akan bertumbuh. Oke.
Banyak cara KB, cara kontrasepsi yang tersedia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, jangka pendek, jangka panjang, sementara, jangka panjang permanen, atau seterusnya. Ini yang tergolong jangka pendek, ini yang jangka panjang sementara, ini jangka panjang permanen, tubektomi atau vasektomi. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selamatkan ibu, lindungi ibu dari kehamilan yang bisa mengancam nyawa ibu dengan kontrasepsi yang tepat guna. Melindungi ibu dari kehamilan pada usia di bawah 20 tahun, gunakan jangka pendek. Oke. Melindungi ibu dari kehamilan untuk 2-3 tahun ke depan setelah mereka anak hidup, gunakan jangka sementara. Susuk atau spiral. Melindungi ibu dari kehamilan sampai menopause setelah jumlah hidup cukup atau usia ibu di atas 35 tahun, gunakan yang reversible. Tubektomi untuk ibu, vasektomi untuk bapak. Penggunaan kontrasepsi ditujukan untuk melindungi ibu dari kehamilan. Haruslah layak medik, efektif melindungi ibu dari kehamilan, aman bagi ibu, aman bagi anak yang baru lahir, tidak mengganggu pertumbuhan anak, ibu tidak sedang menderita penyakit yang menyebabkan pemakaian suatu metode kontrasepsi tidak menjadi tidak layak. Kelayakan medik ditetapkan dengan jalan mengenali efek samping kontrasepsi, mengenali kondisi ibu, menimbang dampak kehamilan dan risiko efek samping kontrasepsi, dan menimbang manfaat kontrasepsi. Kelayakan medik penggunaan kontrasepsi ada kesesuaian antara sifat fisik, kimia, dan cara kerja bahan yang digunakan dengan kondisi fisik, kesehatan, dan perilaku seksual aseptor. Kelayakan medik itu ditetapkan di dalam mengenali efek samping kontrasepsi, mengenali kondisi ibu, menimbang dampak, dan menimbang manfaat. Nah, ini mengenai efek samping tentu kita tahu kimianya, mengenai kondisi ibu tentu kita anamnesa, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Menimbang dampak itu kita mempelajari dampak-dampaknya. Oke. Nih ya, ditetapkan dengan mengenali kondisi aseptor, menimbang manfaat, beratnya dampak, dan beratnya dampak samping, dampak kehamilan, dampak mana lebih besar. Nah, ada 4 kriteria kelayakan medik ini. Layak dapat dipakai, manfaat lebih besar daripada risiko dapat dipertimbangkan, risiko lebih berat daripada manfaat, tidak layak, ini kesimpulan tidak layak atau kontraindikasi. Risiko teoritis pasti terjadi menjadi kontraindikasi. Ada 4 kriteria. 1 yang reversible ini, kondisi calon aseptor tidak ada pembatasan halangan untuk pemakaian suatu metode. Kriteria 2, kondisi calon aseptor, manfaat pemakaian suatu metode lebih besar daripada risiko teoritis yang akan terjadi, dapat dipertimbangkan. Kriteria 3, kondisi calon aseptor, risiko teoritis yang akan terjadi lebih berat daripada manfaat suatu metode, ini tidak diperkenankan menggunakan. Kriteria 4, kondisi calon aseptor, risiko teoritis pasti terjadi bila suatu metode digunakan. Ini mutlak kontraindikasi. Sedangkan kriteria kelayakan medik untuk kontab ada 4 kriteria juga. Klasifikasi A, accept, dapat diterima. Tidak ada kondisi medis yang menyebabkan kontab tidak dapat dilaksanakan.
C. Caution, hati-hati. Tindakan kontak dapat dirasakan tapi dengan kewaspadaan persiapan khusus. D. Delay. Sebaiknya tindakan kontak ditunda sampai kondisi medis diperbaiki. Ada bapak-bapak diabetes, dia mau divasektomi, obati dulu diabetesnya, sudah gula darah sudah terkendali, baru vasektominya dilakukan. Klasifikasi S spesial. Tindakan kontak hanya dilakukan oleh tenaga yang sangat berpengalaman dan tersedia tempat anestesi dan masker penunjang lain. Oke. Kemudian pemeriksaan kontrasepsi harus didasari keputusan dan pilihan sukarela bertanggung jawab. Terpenuhi kriteria medik. Sukarela bertanggung jawab ini artinya calon reseptor paham dan mengerti bahwa kehamilan bisa berlangsung tidak aman. Mengerti dan paham tujuan pemakaian kontrasepsi. Ketiga, mengerti dan paham cara kerja dan cara penggunaan kontrasepsi. Keempat, mengerti ada efek samping kontrasepsi. Nah, ini keputusan sukarela bertanggung jawab ini dicapai melalui konseling. Konseling itu mengajak konseli untuk paham dan mengerti dan paham, dan seterusnya. 4 hal itu. Sekian, terima kasih. Itulah keluarga berencana dan kontrasepsi. Oke, Mbak Eni, gimana? Terima kasih Dr. Asri untuk sesi pertama. Ya. Ini masih materi yang pertama ya, Dok ya? Ya, pertama. Masih materi yang pertama, masih 2 materi lagi, masih waktunya masih lumayan panjang, Dok, masih sekitar 50 menit. Ya. Bagi teman-teman yang dirasa ada pertanyaan, Ya. Silakan langsung bertanya ya, tidak usah menunggu selesai karena materinya cukup panjang, cukup banyak, dan ini ini biasanya kita lakukan secara offline, dan saya percaya bahwa ini banyak gangguan di online, baik signal, dan sebenarnya PowerPoint-nya kalau secara offline itu menarik karena disajikan dengan animasi-animasi seperti itu. Nah, saya persilakan sebelum kita beranjak ke sesi yang pertama, jika ada pertanyaan. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba memberikan pertanyaan, dan mungkin nanti bisa Dr. Asri mengevaluasi apakah jawaban dari peserta sudah ada yang benar atau masih perlu pemahaman lebih lanjut. Silakan dari teman-teman, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk bertanya di sesi materi yang pertama. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sambil Dr. Asri menyiapkan materi yang kedua, saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Ya, Mbak, ini ada pertanyaan. Ya. Ya, ada pertanyaan dari sebenarnya pertanyaan kami bukan orang kesehatan ya, kami bukan nakes. Ya, jadi pertanyaan ini mungkin awam sekali. Jadi tadi dikatakan tentang vasektomi dan tubektomi. Artinya kan ada proses yang dihambat untuk reproduksinya. Nah, pertanyaannya adalah apabila sudah dilakukan vasektomi atau tubektomi, apakah perempuan atau laki-laki itu masih menghasilkan, kalau perempuan itu sel telur ya, apakah itu masih tetap menghasilkan sel telur, atau kalau laki-laki masih tetap memproduksi sperma? Itu pertanyaan dari teman-teman, saya hanya membantu menyampaikan. Oke. Ini dari Mbak Dina? Iya, betul, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dina. Pertanyaannya kayaknya dikirim ke Jakarta dulu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Dr. Asri mau menjawab, apakah langsung dijawab atau nanti ada sesi permanen atau mau langsung? Langsung aja. Silakan Dr. Asri. Ya. Jadi kembali tadi, pada wanita yang dipotong dan diikat itu ada saluran telur. Indung telurnya tetap berfungsi menghasilkan sel telur, gairah seksualnya tetap berfungsi karena gairah seksual itu ada di otak. Kemudian laki-laki
vas deferensnya dipotong kanan kiri, jalur sel sperma dari testis ke kantong benih itu kita hambat, kita putus. Sehingga yang keluar cuma cairan sperma tanpa sel sperma. Komponen pertama tadi ada cairan sperma, komponen kedua sel sperma 15%. Jadi yang 85% masih tetap utuh keluar. Nah, buah kemaluan tetap menghasilkan sel sperma, tapi terhambat. Yang terhambat itu di jalan di tempat hambat stucknya tuh terbendungnya, dia sendiri mati sendiri. Yang mati itu akan diserap oleh tubuh sehingga tidak akan timbul penumpukan. Begitu Mbak ini. Ya, terima kasih Dokter Asri. Begitu Mbak Dina. Bisa tambahkan jadi satu lagi. Ya, silakan dokter. Vasektomi tidak sama dengan kebiri. Kebiri buasakannya dibuang. Nah, dampaknya adalah pertama dia tidak lagi menghasilkan sel sperma, kedua nafsu birahinya hilang. Sudah tidak bisa ereksi ya, Dok ya? Bisa ereksi. Iya. Tubektomi, indung telurnya, ovariumnya tetap utuh. Yang dipotong cuma salurannya, jalur tidak mempengaruhi itu, tetap menghasilkan sel sperma. Ya gitu Mbak ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Ya, terima kasih Dokter Asri. Begitu Mbak Dina, jadi tidak usah ragu ya bagi perempuan atau laki-laki yang memang sudah tidak bisa menggunakan kontrasepsi. Tadi Dokter Asri sudah menjelaskan ya kawan-kawan Bapak Ibu peserta dan juga yang lain. Jadi ada yang sebaiknya saya menggunakan kontrasepsi apa ya? Nanti materi ini kita berikan kembali kepada Bapak Ibu. Jadi untuk melihat nih, oh ada garis saya tujuan kontrasepsinya tidak ingin punya anak. Ada nanti kontrasepsi apa yang dipilih. Kemudian ada lagi yang tujuan kontrasepsinya saya ingin menjarangkan kehamilan gitu. Ada lagi yang saya memang usia saya. Nah, itu nanti dari materi presentasi yang tadi disampaikan Dokter Asri itu ada. Jadi mudah sekali dipahamin dengan usia per 5 tahun ada, kemudian range-nya itu bisa dibaca kembali seperti itu. Dan vasektomi tadi yang disampaikan Mbak Dina benar sekali bahwa banyak sekali laki-laki yang tidak ingin vasektomi meskipun perempuan, pasangan perempuannya beresiko tinggi, mereka belum mau kontrasepsi permanen vasektomi karena takut. Nah, ini menjadi peran dari teman-teman kawan-kawan nanti di lapangan untuk menjelaskan sehingga perlu sekali fokus dan paham di materi siang hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi atau mau di-chat? Silahkan. Cukup? Ya, kalau cukup boleh nanti. Jadi ya nanti boleh disela kok Dokter Asri kalau ada pertanyaan nanti saya bacakan. Sekarang Dokter Asri akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu kontrasepsi hormonal. Di sini nanti di dalam kontrasepsi hormonal, Dokter Asri akan menjelaskan bagaimana sih proses atau cara kerjanya hormonal ini sehingga bisa sel sperma tidak ketemu dengan sel telur. Silakan Dokter Asri. Baik Mbak Eni, terima kasih. Ya, kontrasepsi saya ulang lagi. Segala upaya dapat dilakukan digunakan agar konsepsi tidak terjadi. Itulah kontrasepsi. Ya, selama ini kita hanya KB. Ya, benar Dok. Apa? Ya. Untuk apa kontrasepsi dipakai? Untuk melindungi ibu dari kehamilan pada saat-saat tidak aman untuk hamil. Jadi nggak sepanjang hari, nggak sepanjang hidup, nggak seumur hidup kita menggunakan kontrasepsi. Tapi pada saat-saat tidak aman. Ada tetangga saya di Jakarta ini bilang begini, bagaimana cara melindungi istri dari kehamilan pada saat tidak aman? Cengkir dok. Apa itu cengkir? Maaf, ngancang nyingkir. Maaf, kata jorok. Ya, itu hal nggak mungkin. Ya, baik. Lanjut ya. Ya, silakan dok. PowerPoint-nya dok belum terlihat. Belum terlihat ya? Ya, untuk yang hormonal. Ini masih yang tadi. Oh ya, tunggu. Kok nggak kelihatan?
Gimana, Mbak En? Belum ya? Masih belum dok. Mana tuh? Oke. Sebentar. Mungkin di stop dulu dok ya. Iya. Share lagi ya? Ya, share screen lagi dok. Gimana, Hen? Ya, sedang. Ya, sudah dok. Sudah ya? Ya, mungkin tinggal di apa? Ya, betul. Zoom. Ya, Zoom dok. Oke ya. Kontrasepsi hormonal. Tadi kan dikatakan ada kontrasepsi, mengusahakan tidak terjadi ovulasi, kita menggunakan kontrasepsi hormonal. Ada 3, ada pil, ada suntik, ada implan. Oke ya. Ya tadi udah. Ya, kembali lagi. Niatnya adalah untuk melindungi ibu dari kehamilan pada saat tidak aman. Kontrasepsi hormonal, suatu upaya kontrasepsi dengan bahan hormon yang bekerja menghambat hipofise melepaskan FSH dan LH. Agar di ovarium tidak terjadi pematangan folikel primer menjadi folikel de Graaff, sehingga tidak terjadi ovulasi. Hormon yang digunakan adalah hormon seks, progesteron, estrogen, androgen. Dari yang 3 ini yang digunakan itu banyakkan progesteron. Dalam bentuk kombinasi progesteron estrogen disebut kontrasepsi kombinasi. Kedua, tunggal hanya progesteron disebut kontrasepsi progestin. Jelas ya? Untuk memahami kerja ini kita paham dulu fisiologi haid dan pematangan folikel. Fisiologi haid dan pematangan folikel. Rangkaian hipotalamus, hipofise, ovarium. Suatu rangkaian tersusun oleh hipotalamus, hipofise, ovarium. Hipotalamus, hipofise, ovarium. Dirangkaikan oleh hormon gonadotropin releasing hormone GnRH. Dia mencantol ke hipofise, maka hipofise menghasilkan gonadotropin, FSH, dan LH. Dia mencantol ke ovarium, sehingga ovarium menghasilkan estrogen, progesteron, androgen. Nah, kadar puncak dari estrogen, progesteron, androgen ini mempunyai efek menghambat ke hipotalamus, ke hipofise, dan ke ovarium sendiri. Ada mekanisme feedback. Oke. Ini gambarnya, ini otak tadi, ini hipofise, ini ovarium. Dari otak ini, dari hipotalamus ini dilepaskan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dari hipofise, akibat GnRH ini, hipotalamus melepaskan gonadotropin, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Kemudian dia akan mengaktifkan ovarium menghasilkan seks hormon, estrogen, progesteron, androgen. Puncaknya menghambat. Oke. Remaja putri masuk usia balik atau pubertas, rangkaian hipotalamus, hipofise, ovarium mulai aktif. Hipotalamus melepaskan gonadotropin releasing hormone GnRH. GnRH ini akan mengaktifkan hipofise melepaskan gonadotropin, FSH, dan LH. FSH, LH ini akan mengaktifkan ovarium melepaskan hormon seksual, yaitu progesteron, estrogen, dan androgen. Pada saat kadar progesteron, estrogen, androgen mencapai puncak, akan terjadi efek menghambat terhadap hipotalamus. Akibatnya, ya, dia menghambat di hipotalamus, maka tidak melepaskan gonadotropin releasing hormone. Dia menghambat di hipofise, hipofise tidak melepaskan gonadotropin hormone, yaitu FSH, LH. Dia menghambat ovarium, maka ovarium tidak melepaskan progesteron, estrogen, androgen. Akibatnya progesteron, estrogen, androgen dalam darah turun. Turunnya kadar seks hormon tadi, progesteron, estrogen, androgen, itu efek menghambatnya hilang. Hipotalamus kembali melepaskan GnRH, hipofise kembali melepaskan FSH, LH,
Akibatnya ovarium terjadi pematangan folikel. Di rahim, akibat estrogen, progesteron, estrogen turun, terjadi haid. Inilah haid pertama pada anak gadis, menarche. Haid pertama ini. Oke. Terjadi kejadian haid. Turunnya kadar progesteron menyebabkan arteriole pada lapisan basal endometrium berkonstriksi. Sehingga lapisan superficial menjadi nekrosis dan dilepas iskemia dan nekrosis. Dilepaskan, terjadi pendarahan. Inilah haid. Hari pertama berdarah disebut hari pertama siklus haid. Oke. Hari kelima siklus haid tadi, salah satu folikel primer yang dimatangkan di ovarium menjadi terbentuk folikel de Graaff. Folikel lainnya mati dan melepaskan estrogen. Hari ke-14 dari siklus haid terjadi ovulasi. Folikel de Graaff-nya pecah, ovumnya keluar. Folikel yang ditinggal ovum berubah menjadi corpus rubrum, kemudian berubah menjadi corpus luteum. Di bawah pengaruh FSH/LH, corpus luteum yang terbentuk tadi itu menghasilkan seks hormon, progesteron, estrogen, androgen. Hari ke-21 terjadi puncak hormon seks tadi, progesteron, estrogen mencapai puncak, dia memberi efek menghambat terhadap hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Efek menghambat hormon seks tadi yang dilepaskan oleh corpus luteum menyebabkan hipofisis tidak melepaskan FSH dan LH. Kadar FSH dan LH dalam darah turun. Akibatnya hari ke-28 corpus luteum berubah menjadi corpus albikan yang tidak menghasilkan hormon. Akibatnya kadar seks hormon dalam darah turun. Akibat lanjutnya efek menghambat pada hipofisis hilang. Hipofisis kembali melepaskan FSH/LH. Ovarium terjadi pematangan folikel. Di rahim terjadi pendarahan haid. Inilah kejadian haid setiap bulan begitu kejadian proses terjadinya haid. Nanti coba dibaca lagi lah, nanti kita bagi aja nih ya. Hari kelima dari tadi yang haid ini, salah satu folikel primer menjadi matang dan menghasilkan yang lainnya mati. Hari ke-14 terjadi ovulasi. Folikel yang tinggal berubah menjadi corpus rubrum, kemudian jadi corpus luteum. Corpus luteum di bawah pengaruh FSH/LH menghasilkan seks hormon, progesteron, estrogen, androgen. Hari ke-21 terjadi puncak. Dia akan menghambat hipofisis hipotalamus. Ya. Efek menghambat puncak hormon seks ke hipofisis, FSH dan LH dilepaskan. Ya. Tidak dilepaskan. Akibatnya hari ke-28 corpus luteum berubah jadi corpus albikan, tidak menghasilkan hormon. Akibatnya seks hormon dalam darah turun. Turunnya progesteron dalam darah, efek menghambat hilang, hipofisis kembali melepaskan FSH/LH, di ovarium terjadi pematangan folikel primer, di rahim terjadi haid. Hari ke-5 terbentuk lagi folikel de Graaff, hari ke-14 terjadi ovulasi, dan seterusnya. Kita lihat ini. Ini siklus yang lalu, 1, 2, 28. Ini siklus yang sekarang, 1, 2, 3, sampai 28. Ya. Ini pada hari ke-28, corpus luteum berubah menjadi corpus albikan. Hormon seks turun. Akibatnya hipofisis kembali melepaskan FSH/LH. Akibatnya di ovarium terjadi pematangan folikel, di rahim terjadi haid. Endometrium dilepaskan haid. Ini kita lihat. Di ovarium terjadi pematangan folikel. Di rahim terjadi haid. Hari kelima dari yang siklus sekarang, folikel de Graaff terbentuk. Hari ke-14 terjadi ovulasi. Folikel yang ditinggal berubah corpus rubrum, menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum menghasilkan seks hormon, progesteron, estrogen, androgen. Pada hari ke-21 terjadi puncaknya. Puncaknya akan menghambat hipofisis, FSH dan LH tidak dilepaskan, maka corpus luteum berubah menjadi corpus albikan. Tadinya itu kuning menjadi putih. Nah,
di hari ke-1 setelahnya kembali lagi ke sini kita haid lagi dan seterusnya. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami ini. Sekali dalam setiap siklus 28-32 hari terjadi ovulasi. Setelah ovulasi, ovum akan ditangkap oleh fimbria tuba dan masuk ampula tuba kanan atau kiri. Bertahan hidup 2-3 hari di situ. Setiap kali hubungan sanggama, jutaan sel sperma diejakulasikan oleh suami. 5 menit setelah dipancarkan, sel sperma sampai di ampula tuba kanan kiri bertahan hidup 3-5 hari. Bila hubungan sanggama dilakukan pada hari-hari terjadi ovulasi, kemungkinan besar akan terjadi konsepsi. Kontrasepsi, segala upaya yang dapat dilakukan digunakan agar tidak terjadi konsepsi. Syarat terjadi konsepsi. Sel telur dan sel sperma harus ada di ampula tuba kanan dan kiri. 2 upaya yang dapat dilakukan agar konsepsi tidak terjadi, mengupayakan di ampula tidak ada sel telur. Menggunakan hormonal. Mengupayakan sel sperma tidak sampai di ampula tuba kanan ke kiri, pantang berkala, sama terputus, barier, IUD, kontrasepsi mantap. Mengupayakan sel telur tidak ada di ampula tuba. Ya, ovulasi harus dicegah dengan cara menghambat proses pematangan folikel primer. Menggunakan hormon yang menghambat hipofise melepaskan FSH-LH, yaitu hormon seks. Sehingga tidak terjadi pematangan folikel primer, tidak terbentuk folikel de Graaff, tidak ada ovulasi. Penggunaan hormon sebagai kontrasepsi digolongkan sebagai kontrasepsi hormonal. Hormon yang digunakan adalah golongan progesteron dalam bentuk kombinasi dengan estrogen, disebut kontrasepsi kombinasi, ada pil, ada suntik. Kedua, itu harusnya 2 Romawi. Hanya progesteron tunggal. Maaf, ini salah ketik nih ya. Disebut kontrasepsi progestin. Ada pil progestin, suntik progestin, implan dan AKDR. Suntik progestin ini yang kita kenal dengan Depo-Provera. Implan ini susu KB. Pil progestin ini kita kenal dengan Esgluton. AKDR yang pakai hormon ini disebut Mirena. Oke. Terima kasih. Itulah kontrasepsi hormonal. Kita lanjut ya. Bentar. Maaf dok, tadi unmute ya. Sebelum lanjut ini ada pertanyaan dari peserta Rumah Sakit Immanuel. Bisa langsung disampaikan ya dok ya? Boleh. Maaf. Ya, oke. Silakan Bu Tuti, mungkin biar memancing teman-temannya juga ya. Bisa disampaikan langsung Bu Tuti pengalaman-pengalaman selama di rumah sakit. Oke, silakan. Tidak pengalaman, tapi bertanya ya dokter. Selamat sore dokter, saya Tuti dari Rumah Sakit Immanuel dok. Ya. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat buat saya. Syukurlah Bu. Dok, tadi Tuti bertanya dok, kalau misalnya ada bertanya, betulkah kalau misalnya menstruasinya lebih awal, kemudian akan terjadi menopausenya juga lebih awal? Itu terjadinya apa? Memang itu sebenarnya bukan haknya kita untuk menjelaskan, tapi paling tidak kami ingin tahu itu akibatnya apakah betul seperti itu atau mitos. Yang itu yang pertama ya dok ya. Yang kedua, kalau misalnya idealnya terjadinya menopause itu usia 4 tahun dok. Usianya idealnya untuk menopause. Yang ketiga adalah terjadinya menopause dini itu diakibatkan dari dokter Asri. Ya, baik. Menstruasi yang pertama apa itu tidak ada hubungannya Bu dengan menopause. Menopause ya. Berarti mitos ya. Kembali kepada siklus tadi Bu, hipotalamus hipofise tadi Bu.
Jadi tidak ada ke sana. Kedua, pertanyaan kedua tadi menopause. Menopause dini diakibatkan dari apa, Dok? Semua kembali kepada hormonal ibu. Progesteron, estrogennya dalam darah ibu itu bagaimana? Produksi progesteron, estrogen itu ada di corpus luteum. Ya. Di ovarium, di ovarium. Jadi itu. Jadi ada yang cepat, ada yang dini, ada yang lama. Itu tergantung dari kondisi ibu. Kedua ditentukan juga tergantung dari makanan, Bu. Dari gizinya ya, Dok? Gizi. Iya. Gizi dan atau begini, kita makan seperti ayam dan suntik dengan bahan-bahan itu kan kadang-kadang kita kan makan juga itu berpengaruh. Seperti ayam disuntik di sayapnya, Bu, suntik hormon untuk dia gemuk. Ya, nah, betul. Kita makan sayap itu kebetulan baru suntik tadi pagi, dipotong siang ini. Itu di depo kan hormonnya suntikan itu ada terkumpul di bawah kulitnya, di ototnya. Itu belum lenyap. Nanti kita makan, kita ikut makan hormon itu juga, Bu. Itu. Berpengaruh ya, Dok? Berpengaruh. Cukup, Bu, ya? Masih ada satu ya, usia normal ya? Satu mungkin lagi udah ya, dijawab Dok. Ya. Idealnya tadi usia menopause, Dok. Menopause itu antara umur 50 dari hormon. Ya, tergantungnya pada produksi hormon di dalam tubuh ibu tadi. Hormon tetap ya, Dok, ya? Ya, oke. Jelas, Bu, ya? Makasih. Iya. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin terkait hormonal. Ada pertanyaan karena mungkin hormonal ini sering banget ya digunakan juga oleh perempuan yang tidak mau rahimnya dibuka-buka seperti itu. Dia lebih senang hormonal. Tapi tadi yang dokter sampaikan di awal di materi 1 ada kelayakan nih, ada kelayakan dan ada kriteria. Jadi jangan sampai nanti kita salah gitu ya, Dok ya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Atau mungkin ini yang sering-sering saya dengar ini, Dok. Sekarang kan pemerintah juga ada program untuk pencegahan tuberkulosis bagi penderita tuberkulosis. Itu yang minum obat yang rutin itu apakah boleh juga menggunakan kontrasepsi hormonal ini, Dok? Ya, benar. Jadi obat-obat yang metabolisme di hati, obat-obat TB, rifamycin dan sebagainya, atau obat anti jamur, atau obat-obat batuk, itu bisa menurunkan efektivitas dari hormonal kontrasepsi. Nah, jadi kalau ibu ini mengkonsumsi obat TBC itu jangka panjang. Kalau dia pakai hormonal, kemungkinan tidak efektif mencegah populasi. Jadi sebaiknya dia menggunakan yang non hormonal. Kalau mau pakai hormonal juga boleh, tapi di backup dengan kondom. Ya. Oke, terima kasih dokter ya. Jadi begitu, mungkin obat-obat batuk yang kayaknya sepele ya, Dok ya, ternyata jika digunakan itu contoh karena ekspektoran ya, Dok ya. Ya, begini contoh. Ada ibu pakai implan susuk KB. Susuknya masih baru terpasang 2-3 bulan yang lalu. Sekarang dia menderita batuk-batuk. Di puskes diberi obat batuk pengencer dahak. Nah, itu juga akan membuat efek dari implan itu tidak efektif, sehingga bisa hamil, walaupun implannya masih ada di situ. Kenapa? Karena terjadi interaksi obat antara obat batuk dengan obat hormonal kontrasepsi. Jadi hati-hati. Jadi teman-teman dokter, teman perawat, kalau kita ingin memberikan obat-obat pengencer dahak, tanyakan dulu ibu kontrasepsinya apa. Kalau hormonal, sebaiknya di backup selama minum obat itu di backup pakai kondom atau dia beralih ke kontrasepsi non hormonal, apakah IUD dan sebagainya gitu. Ini perlu ditanyakan. Iya. Oke. Ada yang lain sebelum di sesi pertama di materi terakhir? Oh ya, ada Bidan Yesita dari Rumah Sakit Banua. Oke, silakan Bidan Yesita untuk menyampaikan langsung ke Dr. Asri. Iya, terima kasih. Saya Bidan Yesita dari Rumah Sakit Banua Mamasi, Dok.
Ya, baik. Begini dok, saya mau tanya, karena ada kasus kemarin, ibu dengan epilepsi. Ya. Terus dia 3 bulan pos sesar, dan baru 3 hari dia pasang IUD. 3 harinya dia mengeluh bahwa kesakitan perutnya sampai berkali-kali dalam sehari terjadi epilepsi. Apakah itu aman IUD di ibunya atau sekali di off dok, dilepas? Terus ada lagi untuk pertanyaannya berikut. Ibu hipertensi. Terus yang aman terus apa? Yang itu mau dok, yang pertamanya karena ada 2 kasus ini yang terjadi di Rumah Sakit Beno Mamase. Tapi temanku yang dapat, yang kasus saya ini yang epilepsi. Jadi dijawab dulu ini epilepsi dok. Ya, baik. Ibu, epilepsi itu dia makan obat anti kejang. Nah, obat anti kejang itu akan bereaksi dengan kontrasi hormonal, sehingga kontrasi hormonal jadi tidak efektif. Ya, Tegretol misalnya itu tidak kontraindikasi kalau menggunakan hormonal, apakah disuntik, apakah implan atau pil, itu jadi tidak efektif. Nah, bagi ibu yang epilepsi ini timbulnya tadi lambungnya rahimnya sakit, perut bermacam-macam, kemungkinan tidak ada hubungan dengan itu Bu, dengan epilepsinya. Mungkin waktu pemasangannya tidak tepat di kapumuteri. Waktu dia dipasang mungkin dia lagi kejang atau apa, jadi ada kontraksi, jadi IUD tidak tepat berada sempurna dalam kapumuteri. Gitu. Sebetulnya kalau anaknya udah cukup, kenapa nggak bapaknya aja divasektomi? Iya dok, karena ini anak pertama, terus lagi anak pertamanya meninggal karena jadi belum punya anak. Baru 8 bulan. Ya. Iya, jadi pengantin baru. Terus dia pasang baru 3 hari sakit, mengeluh, kesakitan sekali perutnya. Ya. Nah, dicek lagi Bu, inspekulo, apakah IUD-nya posisinya benar atau tidak. Kalau syukur ada USG. Yep. Kalau kita posisinya benar dok. Nah, berarti nggak ada pengaruh Bu dari. Tapi mungkin karena pengaruh takutnya ibu sampai dia mengeluh, bisakah dilepas IUD? Ya, jadi karena kan sebelum pasang IUD sudah dia konsul sama dokter, karena dia epilepsi, jadi yang aman kontrasepsi apa? Terus dia dokter bilang IUD atau kondom yang jadi dipasang IUD saja. Tapi 3 hari terpasangnya IUD, ya mengeluh kesakitan perut. Ya, betulnya tidak ada hubungan Bu dengan epilepsinya itu sakit perut. Mungkin dia psikisnya aja. Iya. Dokternya menganjurkan yang aman bukan hormonal ya IUD. Kalau yang aman lagi kondom asal dia disiplin. Iya. Atau barrier tadi Bu, diafragma atau spermisida dan sebagainya itu. Iya dok. Oke. Ya, jadi kami lepas itu kontrasepsi dan IUD dan dianjurkan ke kondom. Ya. Atau begini Bu, kan tadi setelah untuk hamil kembali kan udah boleh Bu, karena dia anaknya meninggal. Ya, hamil lagi setelah 6 bulan atau gimana gitu, jadi baru lagi atau sementara kondom dulu lah gitu. Kalau hamil juga nggak apa-apa tuh anaknya meninggal. Oh iya. Ya Bu ya. Iya dok. Iya. Oke, makasih dok. Sama ya.
Oke, terima kasih Dokter Asri. Mungkin satu lagi habis ini kita akan lanjut dulu. Yang pertanyaan boleh disimpan ya. Satu ini mungkin Bidan Silva mau disampaikan atau saya bacakan? Bidan Silva. Bacakan aja deh atau terserah. Oh. Gimana Bidan Silva? Saya bacakan? Dibacakan saja Mbak Eni. Oh, iya. Jadi gini dok, ada pasien penderita hipertiroid itu sebaiknya menggunakan metode kontrasepsi apa? Ya. Hipertiroid tidak kontraindikasi dengan hormonal, nggak masalah. IUD boleh, hormonal boleh. Oke. Nah. Jadi apapun boleh ya dok, baik hormonal maupun non hormonal. Ya, silakan nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan ditampung di chat. Kita akan lanjut ke kontrasepsi kombinasi. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Eni. Dua 20 menit lagi ya dok, nanti kita istirahat sebentar. Ya. Udah masuk belum, En? Belum dok. Belum ya? Oh, nggak apa-apa masuk ya. Ya, silakan share screen lagi dok. Ya. Dia tuh kelihatan. Masuk En? Belum? Belum dok. Yang sana nggak masuk share. Bisa saya bantu dok atau ini? Ya. Mas En? Ya, sedang ya sudah dok. Ya, oke. Tinggal di full screen ya. Baik, Pak Eni, kita lanjut ya. Sekarang kontrasepsi kombinasi. Kan tadi hormonal itu ada dua, ada kontrasepsi kombinasi progesteron estrogen, dan ada tunggal, hanya progesteron. Sekarang kita bicara kombinasi dulu. Kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon kombinasi progesteron estrogen. Golongan progesteronnya adalah ini, ada levonorgestrel, noristeron, dan seterusnya. Golongan estrogennya cuma satu, etilenestradiol. Nah, kalau ini digabung nanti levonorgestrel dengan ini namanya apa, nama dagangnya saya nggak hafal di sini. Kita bisa lihat di apa nanti di itu apa IPPF itu ada. Jadi nama dagang levonorgestrel digabung dengan etilenestradiol apa namanya, lalu noris dan seterusnya itu ya. Nah, kombinasinya dua, dia hanya pil dan suntik, tidak ada implan. Cara kerja kombinasi progesteron dan estrogen dalam darah. Progesteron menghambat hipotalamus, maka GNRH tidak dilepaskan. Menghambat hipofise, maka FSH tidak dilepaskan. Akibatnya tidak ada pematangan folikel menjadi folikel degrad dan tidak akan ada ovulasi. Jelas ya? Kemudian kedua, progesteron ini akan mengentalkan lendir serviks, lendir mulut rahim. Akibatnya sel sperma tidak bisa masuk dari vagina ke rongga rahim, bahkan tidak akan sampai di ampula saluran telur. Nah, sekarang progesteron estrogennya bagaimana? Estrogen yang dalam pil kontrasepsi kombinasi itu, dia menyebabkan proliferasi endometrium dan mengencerkan lendir serviks. Proliferasi endometrium ini orang itu akibatnya nanti haidnya jadi lancar dan banyak. Mengencerkan lendir serviks, sel sperma dari vagina akan mudah masuk ke rongga rahim, akan mudah sampai di ampula tuba. Itu.
Dia berfungsi sebagai kontrasepsi. Di sini adalah progesteron. Oke. Skematisnya begini. Ini adalah hipotalamus epifise, pil, suntik ke atas ke menghambat hipotalamus epifise ke atas, ke bawah mengentakkan dari serviks. Jadi hormon ini ke atas dia menghambat hipofise hipotalamus, ke bawah dia mengentakkan dari serviks. Akibat menghambat hipotalamus hipofise, maka tidak ada pelepasan gonadotropin-releasing hormone dan FSH-LH, sehingga tidak ada pematangan folikel menjadi folikel graft, tidak akan ada ovulasi. Mengentakkan dari serviks, sel sperma dari vagina tidak bisa masuk ke ovometri dan tidak akan sampai di ampula. Ada dua mekanisme. Nah, pada ibu-ibu yang menggunakan hormonal, menggunakan obat pengencer dahak, obat-obat tadi obat-obat anti kejang, maka lender serviksnya tidak kental, mudah dilalui oleh sel sperma. Ini kemungkinan bisa gagal. Nah, estrogen yang ada dalam itu pengaruhnya adalah proliferasi endometrium dan lender serviks cair. Oke. Kontrasepsi kombinasi. Ada pil, ada suntik. Nomor 2. Pil kombinasi. Ya. Dalam bentuk gabungan progesteron estrogen, ada pil, tablet. Progesteronnya norgestrel, desogestrel, linesterol, ciproteron asetat, dan seterusnya. Estrogennya adalah cuma satu. Ya. Nama dagangnya norgestrel dengan etinen ini namanya neoginon. Dan ini norgestrel desogestrel dengan ini namanya marvelon 28 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya bisa buka di sini. IPPF. Ini kombinasi. Efektif dan reversible. Harus diminum setiap hari, tidak boleh enggak. Efek samping yang serius jarang. Umumnya adalah 3 bulan pertama mual, ada perdarahan bercak. Itu efek samping, tapi tidak berbahaya. Dapat dimulai diminum setiap saat asalkan dalam keadaan tidak hamil. Tidak dianjurkan kombinasi atau kontrasepsi kombinasi tidak dianjurkan dalam 3 minggu pertama postpartum. Semua ibu postpartum dilarang menggunakan kontrasepsi kombinasi. Kenapa? Nanti kita bahas. Dalam 6 minggu pertama, ya, bagi mereka ibu yang menyusui. Sampai 6 bulan bagi ibu yang menyusui eksklusif, kontrasepsi kombinasi tidak boleh diberikan. Kenapa? 3 minggu pertama postpartum, mekanisme pembekuan darah ibu masih tinggi. Estrogen dalam kontrasepsi kombinasi meningkatkan risiko tromboemboli. Itu nggak bolehnya. 3 minggu pertama. Dalam 6 minggu pertama setelah melahirkan, pada ibu menyusui, progesteron dan estrogen itu akan terminum bersama ASI, akan menekan hipofise hipotalamus si bayi. Itu akan mengganggu perkembangan organ seksual si anak. Sampai 6 bulan postpartum, kombinasi tidak boleh diberikan, karena estrogen akan menekan hipofise, melepaskan prolaktin. Prolaktin diperlukan hormon untuk membentuk ASI. Kalau diberikan maka ASINya jadi tidak produksi. Maka dilarang. Jadi tidak dianjurkan. Nih. Untuk 3 ini, ya. Kemudian dapat digunakan oleh semua ibu usia reproduksi yang nuli maupun multi, sudah punya anak atau belum, memutuskan dan memilih pil kombinasi setelah memahami keuntungan dan kerugiannya. Tidak ada kontraindikasi. Jadi
Tidak ada benar isu mengatakan ibu yang belum melahirkan dilarang menggunakan pil. Tidak. Yang belum punya anak pun, jadi semua ibu yang usia reproduksi, punya anak apa belum, nuli atau multi, boleh diberikan. Oke. Dapat dipakai sebagai kondar, nanti kita bicara kondar, kontrasepsi darurat. Indikasi pil kombinasi. Sebagai kontrasepsi, efektif dan reversible. Tapi harus diminum setiap hari, jangan dilongkap-longkap. Dapat dipakai oleh semua ibu ini dengan syarat pilihan suka bertanggung jawab, terpenuhi kriteria kelayakan medik. Dapat dimulai diminum setiap saat ya, apabila asal tidak yakin tidak hamil. Efek samping yang serius jarang, umumnya 3 bulan pertama mual dan perdarahan bercak. Manfaat keuntungan pil kombinasi atau kontrasepsi kombinasi. Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi. Kegagalan cuma 1 dalam kehamilan dalam 1000 perempuan. Risiko gangguan kesehatan kecil. Tidak mengganggu hubungan seksual. Siklusnya jadi teratur karena ada estrogennya. Jadi ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi kombinasi itu haidnya teratur. Darah haid menjadi berkurang, sehingga ini ada keuntungan mencegah anemia. Dapat digunakan sejak remaja hingga menopause. Mudah dihentikan. Kesuburan cepat pulih kalau dihentikan. Manfaat non kontrasepsi. Keuntungannya ada apa? Pil kombinasi ini atau kontrasepsi kombinasi ini membantu mencegah nyeri haid, mencegah hamil ektopik. Kenapa mencegah nyeri haid? Progesteron itu bersifat relaksan uteri. Jadi kram-kram haid itu oleh progesteron menjadi hilang, sehingga berdampak positif untuk ibu yang mengeluh nyeri haid. Ya. Kanker ovarium, ibu yang kalau dari kanker nggak bisa diobati, orang yang belum pernah kanker menggunakan pil kombinasi ini malah terhindar dari kanker ovarium. Kanker endometrium, kista ovarium, PID atau penyakit radang panggul PRP ya, bisa mencegah PRP. Kenapa? Progesteron mengentakkan the cervix, sehingga bakteri kuman-kuman dari vagina tidak masuk ke kapomutri, maka tidak akan naik menjadi radang panggul. Itu keuntungannya. Itu manfaat non kontrasepsi. Kelainan jinak payudara seperti fibrom itu bisa dihindari dengan pemakaian ini, terlindung. Dirawat ya. Keterbatasannya pil kombinasi. Efek samping mual hanya 3 bulan pertama. Perdarahan bercak juga 3 bulan pertama. Pusing, nyeri payudara, kenaikan berat badan, amenorrhea, kontraindikasi diberikan pada ibu 3 minggu pertama postpartum dan 6 minggu pertama postpartum pada yang menyusui dan 6 bulan pada ibu yang menyusui eksklusif itu tidak boleh diberikan. Ada perubahan perasaan hati, estrogen meningkatkan pembekuan darah, maka akan timbul akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga cairan dari pembuluh darah keluar ke jaringan, timbul udem jaringan. Makanya tuh biasanya ibu-ibu nyeri payudara karena bengkak di payudaranya. Meningkatkan pembekuan darah, risiko tromboemboli. Maka 3 minggu pertama postpartum dilarang menggunakan pil yang mengandung estrogen. Stroke juga begitu, menyebabkan gangguan pembuluh darah di otak. Hati-hati pemberian pada ibu-ibu lebih di usia 35 tahun yang merokok, karena faktor kardiovaskuler. Jadi akan berisiko stroke nanti ibunya itu. Efek samping kontrasepsi hormonal. Mual. Progesteron menurunkan motilitas lambung
sehingga pengosongan lambung menjadi lambat. Lambung terasa penuh dan mual. Itulah makanya ibu-ibu yang menggunakan hormonal kombinasi ini dia mengeluh mual. Kenapa terjadi mual? Karena gerakan lambungnya dilambat. Oke. Perdarahan bercak, timbul perdarahan bercak, haid yang nggak teratur karena progesteron dalam darah naik turun. Kenapa naik turun? Karena makannya nggak teratur, karena dimakan besok nggak dimakan, jadi sampai drop baru dia lagi. Itu kemungkinannya begitu. Kedua, ada interaksi obat. Jadi obat ini saling melemahkan, jadi obat-obat yang dimakan itu melemahkan kontrasepsi sehingga jadi perdarahan di rahim. Sakit kepala. Estrogen meningkatkan permeabilitas muskuler sehingga cairan darah keluar ke jaringan. Kalau terjadi di otak, maka timbul sakit kepala di otak. Sepalgia. Oke. Kenaikan tekanan darah pengguna pada konteks hormonal. Progesteron meningkatkan enzim peptidase serum yang menguraikan bradikinin. Bradikinin ini adalah bahan kimia yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Kalau bradikininnya tidak ada, diuraikan oleh progesteron, maka yang tinggal adalah oksitosin. Oksitosin menyempit ke pembuluh darah, maka timbul sepalgia dan sebagainya itu. Itu kenapa terjadinya keluhan kenaikan tekanan darah. Tromboemboli tadi. Estrogen meningkatkan estrogen meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, cairan keluar dari pembuluh darah, maka cairan darah menjadi kental. Plasma darah jadi kental, mudah jadi tromboemboli. 3 minggu pertama postpartum berisiko tromboemboli ibu yang itu mengalami tromboemboli. Makanya 3 minggu pertama kontrasi hormonal kombinasi kontraindikasi diberikan pada ibu. Yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi. Ibu hamil atau diduga hamil. Andai kata diberikan juga nggak apa-apa, tapi harus segera dihentikan, nggak ada gunanya. Dalam 3 minggu postpartum nggak boleh. 6 minggu postpartum, 6 bulan pada ibu tidak boleh. Perdarahan pervaginam yang belum jelas sebabnya perlu dicari dulu tahu kenapa diagnosanya. Riwayat gangguan faktor pembekuan darah. Penderita riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi lebih dari 180/110 tidak boleh diberikan. Di bawah 180/110 dapat diberikan. Usia 35 tahun perokok itu berisiko kardiovaskuler. Migrain dan gejala neurologi vokal, epilepsi tidak boleh menggunakan hormonal. Diabetes lebih dari 20 tahun dengan komplikasi. Hepatitis akut. Kenapa pada hepatitis akut? Hepatitis lagi meradang, sedangkan detoksikasi di hormon itu di hati. Kalau dia tidak bisa didetoksikasi oleh hepar, maka hormonnya kadarnya sangat tinggi dalam darah, berbahaya. Kanker payudara. Dan dapat menggunakan secara teratur. Yang boleh menggunakan pil kombinasi. Semua wanita. Bisa reproduksi monuli atau multi, gemuk atau kurus, tidak ada masalah. Postpartum, ibu tidak menyusui. Dapat segera setelah 3 minggu baru boleh berikan. Postpartum ibu tidak menyusui, boleh menggunakan pil kombinasi atau suntik kombinasi setelah 3 minggu postpartum. Ibu menyusui eksklusif setelah 6 bulan, karena estrogen akan menekan ASI, maka ASI-nya produksinya tidak baik. Pasca keguguran dapat diberikan segera, riwayat kehamilan ektopik dapat diberikan segera, ibu penderita anemia karena haid berlebihan dapat diberikan. Nyeri haid, progesteron mengurangi rasa nyeri haid, jadi justru menguntungkan bagi ibu ini. Siklus haid tidak teratur, maka haidnya akan teratur karena ada estrogen. Ya. Diabetes tanpa komplikasi dapat diberikan. Penyakit tiroid
boleh diberikan, tidak ada masalah. Karena sama-sama penyakit hormon, tapi tidak ada hubungannya dengan hormon seks hormon tadi. Radang panggul, PRP, progesteron mengatakan, radang panggul dapat diberikan justru mencegah timbulnya radang panggul pada pengguna kombinasi. Progesteron mengatakan di serviks, kuman-kuman di vagina tidak bisa naik ke kapumutri, tidak bisa masuk ke panggul. Oke. Situasi khusus. Dalam 3 minggu pertama postpartum, mekanisme pembekuan darah ibu sebagai antisipasi kemungkinan HPP masih tinggi. Estrogen, permeabilitas vaskular meningkat, darah menjadi kental, risiko tromboemboli tidak boleh diberikan. Ibu menyusui sampai 6 minggu, progesteron terbawa bersama ASI, fungsi hepar anak belum sempurna, sehingga akan mempengaruhi progesteron dan diberikan itu akan menekan hipofise hipotalamus anak. Ini tidak baik untuk anak. Sampai 6 bulan, estrogen menekan produksi ASI. Remaja berisiko hamil di luar nikah dapat diberikan. Oke. Operasi besar berencana dengan imobilisasi lama atau bed rest lama meningkatkan risiko tromboemboli. Kontrasepsi kombinasi harus dihentikan 4 minggu sebelum operasi. Dapat di restart, kembali digunakan setelah 2 minggu setelah rawat jalan. Ya. Interaksi obat-obat yang merangsang enzim hati yang digunakan dalam jangka waktu lama akan menurunkan daya kerja kontrasepsi kombinasi. Tegretol, obat anti jamur, obat cacing hati dan sebagainya itu tidak diberikan akan melemahkan efek kontrasepsi dari hormonal. Oke. Penderita IMS, progesteron mengantarkan di serviks sehingga melindungi ibu dari PRP atau IMS. Penderita HIV/AIDS, obat HRV berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal sehingga tidak efektif menggunakan kerjanya. Pada penderita parasit hati, obat parasit berintegrasi dengan hormonal sehingga tidak efektif. Pil kombinasi disediakan dalam kemasan untuk pakai 1 siklus. Kemasan dibedakan berdasarkan proses estrogen, progesteron, dan jumlah pil per kemasan. Berdasarkan jumlah pil per kemasan, pil kombinasi disiapkan dalam kemasan untuk pemakaian 1 siklus. Pil kombinasi kemasan 28 tablet, 21 tablet aktif, 7-nya placebo. Pil kombinasi kemasan 21 tablet, seluruhnya pil aktif tanpa placebo. Pil kombinasi 28 tablet berdasarkan letak pil placebo pada kemasan. Kemasan dengan tanda panah dan tanda nama hari, tanpa nama hari, pil placebo pada baris pertama, pil 1 sampai 7 itu adalah placebo. Pil aktifnya pil 8 sampai ke 28. Itu pil aktif. Atau ada lagi kemasan pil placebo-nya pada baris keempat, pil 22 sampai 28, pil 1 sampai 21-nya adalah pil aktif. Itu harus diperhatikan waktu memberikan kepada pasien. Kemasan dengan tanda panah dan nama hari. Pil placebo-nya baris pertama pil nomor 1 sampai 7, pil aktifnya 8 sampai 28. Atau sebaliknya, pil placebo-nya pada baris keempat, pil 2 itu pil 22 sampai 28, pil 1 sampai 21 aktif. Kita ada gambarnya. Ini pil pada placebo-nya pada baris keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Pil nomor 4 ini bawah nih lebih besar. Ini adalah placebo. Kalau kita balik ini, dia ada di sini. Nih. Pil pertamanya ini. Ini. Oke.
Pil placebo pada baris pertama. Tadi placebo pada baris 4. Ini kita lihat nih. Ini pil placebo ini pada baris pertama di atas ini. Pil 8 sampai ke 28 ini pil aktif. Pil dengan panah dan nama hari. Ini setiap pil itu ada nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, ada nama-nama hari, ada panah juga. Ikutin panahnya. Placebo-nya ada di baris keempat. Nih, putih ini. Ini dibalik, ini begini. Dibalik begini. Oke. Placebo-nya pada baris pertama. Dia ada nama hari dan juga tanda panah. Pil 21. Sebelumnya pil aktif tanpa ada placebo. Maaf, gambarnya nggak ada. Itu Naina. Itu ada pil 21 tablet. Semuanya aktif. Tanpa placebo. Memulai pil kombinasi. Dapat dimulai pada masa interval. Masa interval itu adalah masa tidak hamil sejak selesai nifas sampai dengan hamil kembali. Nah, dalam masa-masa itu dapat diberikan pil ini. Pertama dimulai selagi haid atau setelah bersih haid. Memulai pertama. Postpartum. Dibedakan ibu menyusui dan ibu tidak menyusui. Pasca keguguran, usia kehamilan kurang dari 12 minggu, usia kehamilan di atas 12 minggu. Dibedakan. Nanti ada cara ganti cara. Kita lihat. Penggunaan kontrasepsi hormonal agar tidak terjadi konsepsi. Dengan mengupayakan tidak terjadi ovulasi. Ovulasi tidak terjadi bila pematangan folikel primer dihambat. Pematangan folikel terjadi sejak terbentuknya korpus albikan pada siklus yang lalu. FSH adalah hormon yang mematangkan folikel primer. Hormon folikel stimulating hormone adalah hormon yang mematangkan folikel primer yang dihasilkan oleh hipofise. Progesteron menghambat hipofise melepaskan FSH sehingga tidak ada pematangan folikel primer. Itu teorinya. Oke. Pematangan folikel primer dimulai sejak korpus luteum berubah menjadi korpus albikan. Berlangsung sampai 5 hari pertama siklus berikutnya. Dimatangkan oleh hormon FSH. Progesteron kontrasepsi menghambat hipofise melepaskan FSH. Jadi ini ovarium di bawah rahim, ini endometrium, di rahim lagi haid, hari pertama sampai hari ke-7. Di ovarium sedang terjadi pematangan folikel, hari kelima, ya di rahim di ovarium terjadi pematangan folikel. Hari kelima, folikel primer salah satu folikel yang dimatangkan menjadi folikel degrad. Folikel yang lainnya mati. Ya. Hari ke-14 terjadi ovulasi. Oke. Memulai pil kombinasi. Ya. Dapat dimulai selagi haid, selagi berdarah, digunakan pil pertama pil aktif. Atau kita gunakan dulu pil pertama placebo. Selesai haid, begitu juga. Mulai pil aktif atau placebo. Tergantung stok kita apa yang ada. Jadi kita punya pil baris pertamanya pil aktif, ya jangan di placebo, kita mulai pil aktif. Kalau di baris pertamanya placebo, ya kita mulai placebo. Jangan diacak-acak supaya nggak lupa. Pil kombinasi kemasan pil placebo pada baris keempat. Nanti di atasnya itu adalah pil aktif. Ya, placebo-nya di bawah, baris keempat. Kemasan pil placebo pada baris pertama. Ini placebo di baris pertama. Kita punya stok ini, kita mulai ini dulu. Pil ini, terusin panah ini, atau dari sini. Ini dibalik nih. Ya. Tanpa ada nama hari.
Placebo-nya ada di baris keempat. Nih. Kita mulai tetap di atas. Nih. Ya. Ini pada baris pertama placebo-nya. Oke. Jadi kita mulai nih, di sini kok kita balik ya di sini ya. Ya, oke. Nah, dalam hari ke-1 sampai ke-7 di akuarium sedang terjadi pematangan folikel primer. Dapat dimulai pil pertama aktif, pil pertama placebo. Sama juga ya. Kita mulai pil pertama pil aktif. Selagi haid. Nah, kita mulai pil pertamanya pil aktif dalam hari ini. Progesteron akan menambah pematangan folikel, maka pada hari kelima tidak ada folikel degrad. Hari ke-14 tidak ada ovulasi. Ya. Nah, biasanya selesai bersih haid, suami udah ngajak hubungan. Boleh hubungan tanpa kontraindikasi, tanpa backup atau tanpa tidak perlu berpantang. Karena tidak ada folikel degrad, tidak akan ada ovulasi. Oke. Pil pertama pil aktif, selagi haid aktif. Kalau pil pertama pil placebo selagi haid, pil placebo di sini minum, folikel degrad tetap terbentuk. Ovulasi tetap terjadi. Hubungan sanggama setelah bersih haid ini harus berpantang atau pakai kondom. Sorry. Ya. Biasanya kalau bersih haid akan terjadi hubungan. Nah, selesai haid ini harus pakai kondom karena ovulasi tetap terjadi. Tadi kan kalau kita gunakan pil aktif selagi haid, maka tidak akan ada ovulasi. Tidak ada folikel degrad. Oke, kita lihat lagi. Setelah bersih haid, pil pertama pil aktif. Haid. Kita mulai pil aktifnya setelah bersih haid. Folikel degrad tetap terbentuk. Ovulasi akan tetap terjadi. Hubungan sanggama setelah bersih haid ini, setelah dimulai pil ini, harus pakai berpantang atau pakai kondom. Karena kalau dia berhubungan di sini, sel sperma bertahan hidup 3-5 hari, bisa ketemu dan ini akan terjadi konsepsi. Jelas ya? Nah, setelah bersih haid, gunakan pil placebo. Placebo setelah bersih haid, folikel degrad tetap terbentuk, ovulasi akan tetap terjadi. Maka hubungan sanggama harus berpantang atau pakai kondom 7 hari ke depan sejak memulai pilnya. Oke, karena takut nanti akan terjadi konsepsi dari sini. Nah, kalau kita gunakan pil placebo yang pakai 6 hari, selagi haid, gunakan pil placebo hari ini. Kan situ ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, betulnya hari apa nih? Hari Selasa ya. Gunakan pil placebo hari Selasa. Mulai di sini. Ovulasi tetap pematangan folikel tetap terjadi karena dia placebo. Ovulasi akan terjadi tetap. Maka harus berpantang 7 hari ke depan atau pakai kondom. Selesai setelah bersih haid, gunakan pil placebo hari ini, pastikan ibu tidak hamil. Tadi mulai lagi haid, sekarang dimulai setelah bersih haid. Nih, placebo pakai hari. Gunakan placebo hari ini, di sini. Pematangan folikel tetap terjadi,
ovulasi akan tetap terjadi. Setelah dimulai ini belum aman, harus pakai ini. Pakai backup atau kondom. Memulai pil kombinasi tablet, 21 tablet, seluruh pil adalah aktif. Oke. Kita mulai pil aktifnya dari lagi haid. 1/21. Selesai haid tidak perlu berpantang. Setelah hari ke-21, 7 hari ke depan, kita tidak makan pil. Istirahat, maka akan terjadi haid. Setelah pil hari ke-8-nya kita mulai lagi kemasan baru, pil pertama. Dari kemasan baru. Nanti nggak? Karena pilnya hanya 21 tablet, tidak 28. Nah, haid akan terjadi sejak pil 28 habis. 7 hari ke depan kita tidak mengkonsumsi pil, maka akan terjadi haid. Itu hitung 1, 2, 3, 4 hari ke-8-nya mulai kemasan baru, pil pertama lagi dan seterusnya. Kemasan 21 tablet hari pil pertama dimulai setelah bersih haid. Kita mulai setelah bersih haid, follicular growth sudah terbentuk. Maka hubungan senggama harus berpantang 7 hari ke depan. Pil 21 selesai habis, kita tidak makan pil, istirahat, akan terjadi haid. Hari ke-8-nya minum lagi pil kemasan baru, dan seterusnya. Penggunaan pil kontrasepsi. 2 jam setelah dikonsumsi, kadar hormon dalam darah sudah mencapai efek kontrasepsi. 2 jam. 24 jam setelah dikonsumsi, kadar hormon kembali ke 0. Kalau kita nggak sambung, kemungkinan akan terjadi ovulasi. Bila muntah dalam 2 jam setelah minum pil, harus segera diganti. Setelah 24 jam disertai diare berat, keadaan tidak berbahaya, pil dapat diteruskan. Bila diare berlangsung sampai 2 hari, maka gunakan cara pil lupa. Lupa 1 pil pada hari ingat segera diminum pil yang lupa. Dan pil hari itu, jadi pada hari ingat minum 2 pil. 2 pil atau lebih pada hari ingat minum 2 sampai sesuai dengan jadwal. Kita lihat ini ya. Ini kita minum pil. Ingat, kemarin tanya lupa. Pada hari ingat ini 2 pil sekaligus. Untuk mengganti yang kemarin. Ya. Lupa 2 pil. Ingat di sini, lupa. Maka pada hari ingat ini 2 pil. Besoknya 2 pil lagi. Oke. Jadi waktu ingatnya 2, ini 2. Jadi yang kemarin lunas sudah diganti. Nah, seterusnya ikut sesuai dengan jadwal. Lupa 2 atau pil, 2 atau lebih. 1 lupa, 2 lupa, 3 lupa, 3 pil. Pada hari ingat ini 2 pil sekaligus, besoknya 2 pil lagi, besok lagi 2 pil, seterusnya satu-satu. Ini perlu diperhatikan. Lalu ke depannya 7 hari backup atau berpantang. Memulai kontrasepsi kombinasi postpartum. Oke, dokter, ya. Bisa kita istirahat sebentar? Ya, boleh. Ini sepertinya materi yang untuk pil kombinasi ini sangat panjang ya, Dok ya? Panjang. Sangat panjang sekali. Saya baru pikir pil. Baru pil ya, tapi nanti mungkin suntik dan masih nambah suntik. Ya, satu lagi suntik. Oke, ini mungkin sebelum masuk jam 16 kita bisa istirahat sebentar ya, Dok ya. Mungkin teman-teman bisa menggerak-gerakkan badannya dulu. Bisa sholat dulu ya. Ya, yang ingin sholat silahkan sholat. Mungkin nanti dilanjut. Ya.
Yang bagaimana kalau yang tidak sholat bisa langsung kah, Dok? Atau bagaimana, Dok? Atau sholat dulu soalnya. Oke. Baik. Berapa menit, Dokter, nanti kita skors ini? Ya, saya sekarang segera mau sholat. Ya. Oke. Teman-teman, kita akan break dulu selama sekitar 10 menit. Dokter Asri akan menjalankan ibadah sholat asar dulu di waktu Jakarta. Teman-teman siapkan, mungkin silakan Dokter Asri bisa langsung. Dan teman-teman bisa siapkan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mau relax gitu ya, mau relax kemudian mau ke toilet, kita akan dibantu oleh Mas Dwi untuk relax sambil menunggu Dokter Asri kembali dari ibadah sholat asar. Mungkin kita bisa bermain kuis dulu. Bagaimana, kawan-kawan? Oke. Mas Dwi ada yang mau disampaikan ya? Ya, silakan Mbak Eni, lanjut. Ya, oke. Mas Dwi ada yang mau disampaikan? Oke, Mbak. Ya. Nah, atau aku harus siapkan lagu-lagu kesukaan ibu-ibu, Ikatan Cinta. Waduh, ternyata peserta juga ada yang lagi sholat, Mbak. Ada Kita ya? putar Boleh. dulu. Nanti Silakan. sebelum Dokter Asri masuk, saya punya beberapa tebakan buat. Oke. Ya, teman-teman silakan yang ingin menjalankan sholat asar, kami persilakan, ada waktu 10 menit untuk menjalankan sholat asar. Kita kembali ke 16.08. Ya, 16.08 dari tadi 15.50. Silakan Mas Dwi. Kita main tebak-tebakan. Sambil rileks saja ya, teman-teman. Suaranya belum ada, Mas Dwi. Waduh, iklan juga ternyata ya, Mas. Saya hari ini tidak mendengar suaranya Mas Andre, Kak Andre ya. Kangen juga nih, Bu Tuti. Oh, Bu Tuti udah ada tadi, bidan hot nida nih. Cuma dia yang bisa